Sudah. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi dan salam untuk kita semua. Terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu untuk kita hadir pada hari ini dalam rangka menyampaikan hasil pelatihan Departemen Guru kita tentang coding, dan sebentar beliau akan menyampaikan ke kita bagaimana itu coding, pengertian atau definisi, apa yang kita lakukan, yang kita buat tentang coding ini sudah sampaikan secara tuntut. Dimohon untuk kita perhatikan secara sungguh-sungguh, karena dengan perhatikan sungguh-sungguh maka ilmu yang akan disampaikan kepada kita akan bisa dimahami dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan kita. Oleh karena itu, sebelum Pak Guru menyampaikan hasil pelatihan beliau, dengan seizin kita sekalian dan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, kegiatan kita pada hari ini saya buka dengan resmi. Oleh karena itu saya berikan waktu saya resmikan kepada Pak Guru untuk menyampaikan hasil kegiatan beliau di satu minggu untuk kita sekalian. Saya buka kesempatan, saya luas-luasnya. Saya tidak ya? Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah, teman-teman dewan guru. Pada pagi hari ini saya menyita waktu kepada Bapak Ibu guru karena saya mau memberikan diseminasi terkait dengan coding dan K. Coding dan K itu kecerdasan artifisial. Saya melaksanakan pelatihan selama lebih kurang 1 minggu, dari tanggal 9 sampai dengan 13. Nah, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman karena ini menjadi bagian tugas yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Bukan saya menggurui Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman. Ini harus kewajiban kami semua peserta untuk menyampaikan di teman-teman, bahkan kalau bisa di tingkat gugus untuk menyampaikan materi ini. Ya, coding dan kecerdasan artifisial, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, ini apalagi istilah baru yang disampaikan oleh pemerintah terkait dengan materi ini. Dan memang pemerintah sudah memberikan instruksi supaya sekolah-sekolah belajar tentang kecerdasan artifisial atau coding ini kepada guru-guru. Kemarin pelatihan kita sebanyak 43 orang, yang dimana sekolah itu sekolah yang mendapatkan bos kinerja dan dianggarkan di setiap sekolah. Baik, saya mungkin sedikit mau menyampaikan hasil dari kegiatan kami dengan Bapak fasilitator dari Kampus Muhammadiyah Kupang, yaitu Bapak Uslan SPD MSc PhD S3, terus Pak Ahmad Yani SPD MSc. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya apa itu coding atau kecerdasan artifisial. Sesungguhnya coding dan kecerdasan artifisial itu sudah kita lakukan di sekolah sebenarnya, tapi kita belum paham di mana letak pembelajaran yang kita ajarkan kepada siswa. Nah, selama ini kita mengajarkan kecerdasan artifisial itu memang kalau di daerah-daerah
intelijen, singkatan dalam bahasa Inggrisnya, atau diartikan dengan kecerdasan buatan. Nah, apa kegunaannya? Sebelum ke arah situ, saya masuk di sheet kedua, Bapak Ibu. Ya, sebelum kita pembahasan yang menjadi latar belakang adanya materi kecerdasan artifisial itu, ya, atau disingkat AI, di sekolah dasar merupakan langkah ya yang relevan di era digital saat ini. Jadi siswa kita ajarkan dengan era digital ini untuk bisa memikirkan secara artifisial, secara sistematis. Misalnya kita menggunakan HP dalam proses pembelajaran. Bagaimana pembelajaran itu menarik? Maka kita menggunakan game misalnya. Jadi itu adalah salah satu pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Nah, dengan era digital ini atau abad 21 ini tidak sama kita menggunakan proses pembelajaran yang sebelumnya, di mana mungkin selama ini kita belajar dengan secara manual, misalnya hanya secara menyampaikan materi, hanya tidak menggunakan metode. Tetapi sekarang dituntut siswa itu harus bisa menggunakan aplikasi, misalnya HP. Nah, guru gampang sekali melihat atau mencari materi-materi apa yang diajarkan di setiap proses pembelajaran. Nah, itu yang disebut dengan artifisial. Seperti mencari RPP yang kita ajarkan atau modul apa yang cocok digunakan di daerah-daerah seperti ini. Nah, kita sudah melakukan proses pembelajaran yang disebut dengan kecerdasan artifisial terhadap siswa. Lalu yang kedua, mengapa coding kecerdasan artifisial itu penting untuk masa depan kita? Jawabannya adalah coding adalah dasar teknologi yang membantu membuat aplikasi atau game. Berikut, coding atau AI dapat mendorong kreativitas serta pemecahan masalah di kalangan anak. Yang berikut, kecerdasan artifisial dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari seperti smartphone atau HP. Belajar coding dan AI membuka kesempatan karir yang menarik di masa depan. Nah, kita lihat di belajar coding dan AI membuka kesempatan karir yang menarik di masa depan. Kalau kita tidak dari sekarang menggunakan AI atau coding ini, maka kita akan berjalan di tempat ini. Kenapa? Karena kita dituntut untuk bisa menggunakan smartphone kita setiap langkah. Karena AI ini adalah kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan, apa yang kita minta secara terperinci, maka akan muncul juga jawabannya terperinci di HP misalnya. Nah, terkait dengan siswa, dengan anak-anak di kelas misalnya, apa yang kita gunakan dalam proses pembelajaran? Misalnya kita untuk melatih kecerdasan mereka, kita main game, kita selipkan di RPP misalnya, di modul. Nah, bagaimana implementasinya? Misalnya di dalam proses pembelajaran itu di sela-sela kita, misalnya ada speaking. Nah, terus yang kedua, kita memberikan ada game, nanti saya tunjukkan di RPP misalnya, ada game yang dimana melatih kemampuan siswa untuk memecahkan satu masalah di dalam game tersebut. Nah, game itu ambilnya dari mana? Ya, kita menggunakan smartphone di dalam aplikasi HP yang kita copy paste misalnya untuk melatih nalar kecerdasan siswa. Begitu maksudnya. Nah, tujuan coding ya untuk mengenal coding kecerdasan artifisial kepada siswa. Coding adalah bahasa yang digunakan untuk membuat program, sementara AI membantu mesin untuk berpikir dan belajar. Ya, AI biasanya kita di HP kan ada AI itu AI bahasanya. Ya, A itu artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, kita bisa menggunakan di smartphone itu apa saja yang kita minta, yang penting dengan terperinci. Contoh misalnya ada HP Bapak, yang punya HP coba. Ya, ini HP atau
smartphone ini, misalnya di WA saja ada tulisannya I. Apa yang kita butuhkan, misalnya menulis suatu perintah. Perintah apa saja kita perintahkan HP ini. Kita mau perintahkan apa, dia tetap akan muncul. Membuat FPP, membuat makalah dan sebagainya. Apalagi membuat proses pembelajaran sebagai menarik, kita bisa gunakan aplikasi AI atau Chat GPT, karena ada Chat GPT itu. Nah, di situ letak daripada kegunaan daripada coding itu. Nah, hari ini kita belajar coding dan implementasi kepada Bapak Ibu, supaya kita tahu manfaatnya. Apa sih manfaat coding atau AI dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, membuat hidup lebih mudah. Dengan coding, kita dapat bisa membuat aplikasi yang mempermudah pekerjaan sehari-hari seperti kalkulator dan jadwal pelajaran. Yang kedua, manfaatnya meningkatkan kreativitas. AI membantu kita menciptakan konten menarik seperti gambar, musik, memperluas batasan imajinasi kita. Lalu yang ketiga, membuka peluang baru. Coding dan AI menciptakan peluang karir yang menarik di masa depan dan mengembangkan game hingga pelatihan ilmiah. Jadi kalau kita sebagai guru sudah paham penggunaan coding di dalam kehidupan di masyarakat atau dalam proses pembelajaran di sekolah, maka pekerjaan kita akan mudah kita gunakan dalam proses pembelajaran kita. Jadi contoh aplikasi coding atau AI itu. Coding dalam kehidupan sehari-hari itu membantu kita membuat aplikasi game yang seru. Dengan coding, anak-anak bisa belajar mengenalkan teknologi di sekitar mereka dan membantu menciptakan sesuatu yang baru. Jadi ketika siswa sudah memahami menggunakan smartphone, internet dan sebagainya, maka bisa saja siswa itu tidak semangat lagi kalau gurunya tidak punya hal menarik di dalam proses belajar. Dia bisa gunakan di HP. Ilmu apa? Pasti bisa gunakan HP. Dibanding kalau guru hanya mengajar begitu saja tanpa hal yang menarik, menyenangkan terhadap guru, maka siswa hanya menggunakan HP ini untuk membantu mereka memahami materi. Nah, apa bedanya guru dengan AI? Letak di mana guru dan AI ini? Kira-kira Bapak Ibu siapa yang tahu? Kalau materinya mungkin bisa saja AI atau GPT itu, ChatGPT lebih pintar daripada guru. Apa yang tidak ada di coding atau kecerdasan artifisial daripada guru di sekolah? Yang tidak ada. Malahan kalau siswa mau misalnya tentang lihat perkembangan pertumbuhan, tentang luar angkasa, pakai HP bisa. Mungkin lebih terperinci penjelasannya daripada guru. Tapi ada satu hal yang siswa tidak dapatkan di dalam HP. Ada satu hal yang tidak dapatkan. Kira-kira apa Bapak Ibu, Bapak sekolah? Yang tidak didapatkan siswa di HP. Kalau yang lain bisa semua. Kira-kira apa? Mungkin kita interaksi, komunikasi sedikit. Nah, kalau hal-hal lain siswa kalau paham, kalau di kota-kota besar, Ibu Neta ya. Jadi siswa kalau gurunya hanya ngajarnya begitu-begitu saja, dia pemalas siswanya. Kalau mengajar tentang perkalian apa, dia buka di AI atau GPT cara proses perkalian, di HP tampak. Nah, itu kita belajar hari tentang coding itu. Nah, satu hal yang tidak dapat siswa adalah bagaimana menanamkan karakter dan moral. Tidak didapatkan di HP. Kebiasaan-kebiasaan itu siswa tidak akan dapat di HP, smartphone yang canggih didapat. Karena kita setiap hari menanamkan karakter. Contoh tadi, misalnya kita bersama-sama membuat tempat untuk sayur misalnya. Di situ melatih mereka kekompakan sudah ada, kemandirian, ya kan? Nah, kan HP tidak ada, biar secanggih apapun HP tidak ada.
di sekolah itu banyak hal yang didapat oleh siswa seperti tadi, ya, penanaman karakter, kebiasaan-kebiasaan yang positif. Nah, itu yang didapatkan di sekolah. Nah, kesimpulannya untuk materi awal ini, coding adalah bahasa bagi komputer untuk melakukan tugas yang kita inginkan. Jadi kita ketika menginginkan sesuatu, kita tinggal perintahkan saja di smartphone itu, ya. Kan Bapak Ibu biasa gunakan toh, ada asisten Google, ya, ada ChatGPT, ya kan, atau Gemini, banyak sekali aplikasi yang membantu kita untuk mencari sesuatu. Itu namanya coding, ya. Terus kecerdasan artifisial membuat mesin dapat belajar beradaptasi dari pengalaman. Ya. Yang berikut, aplikasi sederhana membantu kita memahami konsep dasar coding dan teknologi. Dan yang terakhir, dengan belajar coding kita dapat menciptakan permainan aplikasi yang seru. Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya juga sebagai peserta untuk menangkap dari 5 modul selama 5 hari itu, tidak semua materi yang saya cerna, karena kita sebagai peserta juga punya keterbatasan. Nah, sesungguhnya yang kesimpulan daripada pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini adalah bagaimana kita sebagai pendidik, sebagai guru dapat menggunakan aplikasi yang ada di smartphone kita, bisa membuat kita sebagai pendidik dapat memberikan atau mengimplementasikan KBM yang seru, menyenangkan bagi siswa, atau memudahkan kita untuk memberikan materi. Itu kata kunci dalam proses kita belajar tentang coding. Ya, kita lanjut ke materi berikutnya, best praktik baik tentang implementasi coding dan kecerdasan artifisial di sekolah dasar. Mungkin sebelum saya lanjut ke materi ini, Bapak Ibu ada pertanyaan terkait dengan coding. Tadi sudah saya jelaskan manfaatnya, tujuannya, latar belakang, bagaimana coding ini sehingga muncul. Pemerintah memberikan mata pelajaran pilihan, wajib pilihan itu di sekolah, di kelas 5 atau di kelas 6. Mungkin ada, sebelum saya lanjut, kalau ada bisa kita diskusikan. Kalaupun tidak ada, kita lanjut di materi berikut. Setelah materi ini yang mungkin selesai. Bapak sekolah, lanjut. Ibu, oke, siap. Ya, best praktik baik terkait dengan implementasi coding dan kecerdasan artifisial di sekolah dasar. Nah, Bapak Ibu bisa lihat gambar di situ. Ya, Indonesia adalah salah satu juara kecanduan HP, di mana ya warga Indonesia juara 1 kecanduan HP di dunia. Dari 5 negara ini kecanduan HP. Nah, kenapa? Dari mana? Dasar apa? Ini adalah penelitian dari para ahli. Ya, melihat bagaimana perkembangan di dunia ini, negara mana yang kecanduan HP. Kita lihat negara apa saja kecanduan HP di dunia ini. Ya, ini dari ratusan negara ini ada 5 negara, salah satu Indonesia sudah paling nomor 1, Pak. Nah, Indonesia 6,05 ya jam dia main HP. Jadi siswa itu 6 jam itu mampu dia main HP, ya. 6 jam ya main HP baru bisa berhenti. Bandingkan. Negara yang berikut, negara Thailand, 5,64 per jam mampu dia. Terus negara Argentina 5,33 per jam, Arab Saudi 5,28 dan Brazil 5,2 per jam. Nah, dengan adanya data-data statistik seperti ini, maka
Indonesia menempati juara 1 kecanduan HP. Coba lihat saja. Ya mungkin di sini di kampung ya minimal mungkin main game saja. Tetapi kalau kota-kota yang sudah ada wifi, internet yang memadai, maka anak-anak SD saja main HP kita larang dia. Dia tidak mau kalau ibu bapaknya larang tetap main HP. Kenapa? Karena memang candu main HP, lihat hal-hal menarik. Oleh karena itu, pemerintah memberikan kesempatan melihat memikirkan negara Indonesia menempati juara 1. Oleh karena itu kita gunakan hal positif. Makanya muncullah coding tadi kecerdasan artifisial. Kalau kita gunakan secara positif HP tadi, maka banyak manfaatnya. Dengan melihat anak-anak sekarang ini di Indonesia kecanduan HP, maka dikontrol, kalau dikontrol oleh guru orang tua, HP yang 6 jam tadi digunakan siswa, kalau digunakan dengan baik maka bagus dalam manfaat bagi diri sendiri. Nah, fakta ini bisa menjadi tantangan sekaligus peluang. Tantangan sekaligus menjadi peluang kalau kita menggunakan manfaatkan teknologi itu. Di satu sisi mencerminkan potensi kurangnya pemanfaatan teknologi secara produktif. Namun di sisi lain, jika diarahkan dengan benar, penggunaan HP bisa berubah menjadi media untuk belajar, berkreasi dan mengembangkan keterampilan masa depan. Nah, terjawab sudah Bapak Ibu. Nah, munculnya hal-hal baru semacam KKA ini di Indonesia dibuat atau dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah ini, maka diharapkan sekolah mampu mengontrol ya penggunaan HP. Aturan screen time di beberapa negara. Nah, coba lihat Bapak Ibu. Kita Indonesia di posisi berapa dalam menggunakan HP? Pertanyaan besar itu. Kalau Korea Selatan Bapak Ibu, kalau sudah lihat di situ, ya, larangan game online dari jam 00 ya sampai jam 6 untuk anak di bawah 16 tahun. Rekomendasi umur lebih kurang 2 jam per hari untuk hiburan digital. Ya, sangat minim sekali kalau di sana. Jepang lebih kurang 1 jam per hari untuk SD, ya. Rekomendasi pemerintahnya atau bukan wajib, sekolah banyak yang melarang bawa HP di kelas. Jadi di Jepang tuh dilarang bawa HP di kelas. Kenapa dilarang bawa HP di kelas? Kira-kira Bapak Ibu analogikan kenapa bisa dilarang? Kalau siswa di Jepang ya melarang itu karena penggunaan tidak dikontrol itu dapat digunakan dengan hal-hal negatif. Ya, bisa zaman sekarang kan apa saja kita minta, film-film porno misalnya, film yang tidak baik, hal itu kan bisa diakses semua. Ya, online itu bisa. Nah, kalau di Jepang maka negara maju itu karena ada batasan dilakukan oleh pemerintah. Cina misalnya, ya lebih kurang 3 jam per minggu untuk anak di bawah 18 tahun. Sebenarnya seperti main game online, ya hanya boleh di hari Jumat sampai Minggu maksimal 1 jam per hari. Bandingkan Bapak Ibu. Ya, bandingkan. Misalnya di main TikTok ada Douyin dibatasi 40 menit per hari untuk anak di bawah 15 tahun. Begitu juga negara-negara seperti Thailand dan Perancis. Nah, bagaimana di Indonesia ini? Di Indonesia tadi 6 jam ya per hari secara kontinu, ya terus menerus kecanduan HP. Apa yang dilakukan siswa itu? Macam-macam. Ya, kalau main FB misalnya kan ada yang positif, ada yang negatif, apalagi TikTok. Ya, jadi karakter apa yang didapatkan kalau anak sudah tidak dikontrol? Misalnya kita belajar ini. Maka dari itu pemerintah memanfaatkan dari data itu untuk menggunakan smartphone dengan maksimal. Ya. Talenta digital di Indonesia masih kurang. Terdapat kekurangan
kebutuhan. Ya, total kebutuhan Indonesia butuh sekitar 12 juta talenta digital sehingga tahun 2030 untuk mendukung transformasi digital nasional. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, dengan kita pemerintah sudah mengeluarkan dana misalnya melakukan pelatihan terkait penggunaan smartphone digital dan sebagainya, menargetkan di tahun 2030 itu Indonesia ya butuh 12 juta talenta digital. Nah, oleh karena itu saat ini ya Indonesia tersedia 9 juta talenta digital yang akan tersedia hingga 2030 berdasarkan output dari pendidikan formal. Ya, literasi digital lebih dari sekedar melek teknologi. Bapak Ibu, kita lihat, saya menyampaikan saja di fase C misalnya kan di fase C kan di kelas 4 5 ya. Ya. Kita lihat literasi digital mencakup kecakapan bermedia digital yang berfokus pada produksi dan diseminasi konten dengan memahami etika dan keamanan digital. Dalam konteks pembelajaran coding atau KA, capaian pembelajaran pada literasi digital seperti fase C mampu memahami konsep dasar, manfaat dan dampak teknologi digital, memahami sistem komputer tingkat pradasar, menerapkan pengamanan informasi pribadi dalam komunikasi daring, memanfaatkan internet dan memproduksi serta mendiseminasi konten digital dalam bentuk teks dan gambar. Nah, maka dari itu di fase C ini pelatihan kami 2 minggu lalu ya diharapkan tadi mampu ya memanfaatkan konsep dasar maupun dampak teknologi yang ada di sekolah. Sedangkan fase D mampu memproduksi dan mendiseminasi konten digital berupa audio, video, slide dan informasi. Nah, perlu saya sampaikan dalam kita menyusun FPP atau modul ajar terkait dengan kode dan K ini, ada beberapa contoh nanti saya tunjukkan kepada teman-teman. Sesungguhnya dalam proses pembelajaran ini kita sudah lakukan Bapak Ibu. Yang inti dalam proses pembelajaran itu siswa mampu mencermati, mendeskripsikan, menyenangkan atau memahami konten-konten itu saja, bisa memecahkan masalah baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat dengan kita menuangkan aplikasi, betul, aplikasi internet misalnya. Kalaupun tidak bisa wifi di sini, ya kita ambil gamesnya, baru kita suruh siswa di depan memecahkan ini game ini seperti apa hasilnya. Misalnya yang di HP ada game ini, itu adalah salah satu permainan yang di dalam coding itu memecahkan masalah. Ya, kalau siswa sudah biasa memecahkan masalah dengan game-game, maka dia bisa memecahkan masalah sendiri di dalam kehidupan sehari-hari. Begitu Bapak Ibu. Nah, wujud keterampilan abad 21 ini, ya kalau di keterampilan abad 21, ya visi jangka panjang untuk membentuk siswa berpikir konvensional, kreatif, kolaboratif, dan adaptif terhadap masa depan. Jadi ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama pemecahan masalah tadi seperti yang saya sampaikan, kreativitas, berpikir analitis, berkolaborasi, berkomunikasi, etika, dan akuntabilitas. Nah, kira-kira dari 6 ini yang kita sudah lakukan di sekolah, yang belum apa? Kira-kira. Coba Bapak lihat di depan. Ya, kreativitas ada tidak yang kita lakukan di sekolah? Ya, yang jelas ada ya. Terus berpikir analitis seperti apa? Ya, berkolaborasi ada tidak? Sudah ya, bekerja sama gitu. Komunikasi sudah. Etika, nah etika ini yang kalau menurut saya nomor 1. Banyak siswa yang pintar tetapi tidak punya etika.
seperti misalnya duduk, mahasiswa lari-lari, berteriak dan sebagainya. Kita lihat secara akademisnya sesuai itu pintar, tetapi di etika tidak ada. Cuma kepintaran tanpa etika maka tidak ada. Nah, kalau dihukumi Bapak Ibu sambil direkam ini, sampaikan saja. Ini semua ini sudah masuk. Jadi semua guru-guru sudah mengajarkan itu. Tinggal kita melakukan pengembangan saja. Terus di 8 dimensi profil lulusan pembelajaran mendalam. Ini nanti di sekolah Daniel dan Ibu Marta akan belajar terkait bagaimana memanfaatkan atau implementasi pembelajaran mendalam apa saja. Nah, kita lihat di situ Bapak Ibu. Dimensi profil lulusan itu ada 8, ya. Ada 8. Kibernetikan, ketakwaan terhadap Tuhan yang Esa, ya. Perilaku kritis, kolaborasi, kesehatan, komunikasi, kemandirian, kreativitas. Sedangkan kerangka pembelajaran itu Bapak Ibu bisa lihat di depan. Sampaikan ya, bisa lihat. Kita lanjut ya. Nah, kita kesenjangan infrastruktur. Bapak Ibu coba perhatikan. Pada tahun 2024, tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 79,5%. Namun masih terdapat sekitar 50 juta penduduk yang belum terhubung ke internet. Kira-kira wilayah mana saja di Indonesia ini? Nah, wilayah Indonesia Timur seperti Sulawesi, Maluku, dan Papua masih memiliki tingkat penetrasi internet yang lebih rendah dibanding wilayah. Coba lihat di sebelah kanan ya. Penetrasi internet Indonesia belum merata, terendah di Sulawesi. Ya, di Sumatera Bapak Ibu 77,34%. Ya, sedangkan Kalimantan, ya, Jawa apalagi paling tinggi. Nah, yang paling rendah itu kita lihat Papua Maluku 69,9%. Maka apa dampaknya terhadap kehidupan di sana misalnya? Mungkin di Sumba juga masih ada. Dampaknya dalam abad 21 ini banyak sekali. Tingkat ketertinggalan terhadap informasi-informasi baru terkait penggunaan teknologi. Ya. Sehingga pengerjaan tugas-tugas ini terhambat karena guru-guru tidak bisa menggunakan smartphone atau internet karena kondisi alam. Maka dari itu pemerintah menggodok semua dana-dana untuk disalurkan ke Indonesia bagian timur termasuk kita di Sumba. Baik, mungkin itu saja materi yang perlu saya sampaikan. Sesungguhnya banyak sekali materi ini nanti saya kasih ke Bapak Ibu materinya yang bisa tidak untuk Bapak Ibu. Ini kebiasaan kalau masuk di mana-mana itu kalau sudah waktu jam makan atau sebagainya kasih saja ini materi kan kompetensi ya. Saya untuk itu. Bagaimana Bapak Ibu? Oke. Nah, sebelum saya akhiri pertemuan kita terkait dengan ya praktik baik coding ya kecerdasan artifisial ini, mungkin Bapak Ibu ada hal yang perlu disampaikan di saya ataupun nanti di narasumber dari pusat, sehingga saya bisa meneruskan informasi terkait dengan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran di sekolah. Mungkin ada yang mau disampaikan sehingga terekam video yang saya rekam sekarang. Baik, saya sedikit Pak. Ya, sambil makan Pak. Terkait dengan materi ini, itu kita paham menjadi hal jika kita mau terapkan di sini dengan kehidupan orang tua yang pada belakangnya diskusi amat, karena ini kan melibatkan siswa dalam hal digitalisasi. Ya.
sangat bagus kepada Bapak Kepala Sekolah, ya karena memang termasuk saya juga bagian daripada SD Lukumi yang tentu memahami bagaimana kondisi yang ada di sekolah ini. Ya, pertanyaan Bapak Kepala Sekolah sama juga pertanyaan saya sampaikan kepada fasilitator provinsi. Nah, mereka menjawab benar, tentu akan mempengaruhi kondisi di situ, baik lingkungan orang pendapat orang tuanya, lingkungannya, terus kepada hasil yang diharapkan. Nah, dari jawaban itu, penjelasan dari fasilitator, tentu kalau tidak bisa menggunakan secara langsung, misalnya internet, wifi misalnya pakai data itu, menggunakan itu, namun ada cara secara manual misalnya non internet, tapi kita sediakan misalnya download semua aplikasinya lalu kita gunakan. Yang penting tadi ya ada 6 keterampilan yang harus dimiliki tadi. Pemecah masalah, kalau pembelajaran kita selain dari Bapak tadi yang menggunakan internet misalnya, ada yang muat bisa memecahkan masalah, ya punya kreativitas siswa di situ, dan lebih kritis, kolaborasi, komunikasi, etika tadi sudah dilakukan dalam proses pembelajaran, maka itu sudah mencapai tujuan daripada pembelajaran coding tadi. Nah, lalu bagaimana bisa tidak kita manipulasi atau mensiasati dari internet tadi? Tidak ada. Di situ lingkungan kita kan tidak ada menggunakan internet. Kalau beli kan orang tua tidak mungkin nih. Nah, maka guru bisa men-share kepada ChatGPT atau Gemini dan sebuah aplikasi itu, kira-kira materi apa yang bisa memancing siswa berpikir kritis tadi tanpa internet, Bapak. Tanpa internet, tanpa itu, karena kondisi alam kita tidak memadai, ya, di lingkungan sekolah maupun masyarakat tidak memadai, maka kita dari guru membuat kerangka proses pembelajarannya yang bersifat seperti tadi, yang menggunakan IT misalnya. Yang penting 6 tujuan yang tadi bisa tercapai, Bapak. Nah, dan saya juga belum melakukan itu, ya belum melakukan karena proses ini bisa tidak, nanti kita coba, dan ini menjadi evaluasi bagi saya dan Bapak sekolah. Nah, mudah-mudahan kita diberikan ibarat bantuan dari pemerintah, bisa Starlink, internet itu Starlink ya, kita gunakan itu sehingga ada proses pembelajaran yang dari pemerintah di abad 21 ini yang kode dan kecerdasan artifisial betul-betul kita lakukan. Nah, oleh karena itu pilihan yang diberikan oleh narasumber atau fasilitator Bapak, kita kembali kepada guru, bagaimana guru kreativitasnya bisa menggunakan apa yang ada di sekolah, yang penting tujuan tercapai, tujuan proses pembelajaran tadi, ada pemecahan masalahnya, kreativitasnya, berpikir kritis siswa itu, berkolaborasinya, dan etika dan aktivitas. Mungkin itu saja Pak. Saya juga sama dengan Bapak Kepala Sekolah ini, yang kondisi alam ya, tapi diharapkan guru mampu merancang proses pembelajaran itu, diharapkan siswa mampu 6 keinginan atau tujuan yang akan dicapai tadi. Itu mungkin itu jawaban saya, Bapak. Saya rasa Bapak tidak puas dengan jawabannya, tapi kita coba sebagai guru yang dipercayakan kode itu mampu melihat bagaimana hasil kita rancangkan tadi. Insya Allah Bapak. Mungkin Bapak ada tambahan lagi? Terima kasih. Ya. Jadi maksud saya sebetulnya tidak mengarah kepada baik kepada wifi bisa di sekolah. Cuma bagi-bagi HP karena anak itu jelas tidak mampu. Oh gitu ya. Kalau HP Ya. ini kan kita melibatkan siswa itu untuk HP, jadi
siap, saya mengerti Bapak. Dalam proses pembelajaran coding atau K ini, tidak semestinya siswa harus punya HP masing-masing. Dan pada intinya, yang dilihat bagaimana siswa itu dalam proses belajar di kelas. Ya, di kelas itu ketika guru menyampaikan materi, misalnya Ibu Demoy ya, Saudara Demoy. Nah, di situ kalau siswa guru sudah mau menyampaikan materi terkait dengan coding atau kecerdasan artifisial itu, dia mampu memberikan hal yang kritis ya, kreativitas menantang kepada siswa. Nah, itu guru sudah melakukan yang namanya atau melibatkan siswa terhadap coding atau kecerdasan artifisial. Tidak semestinya siswa itu harus menggunakan HP saja. Pada saat satu ruang kelas misalnya, mereka melakukan atau mengikuti proses belajar di samping guru dengan materi coding yang sudah ada kaitan dengan coding, maka di situ siswa akan dilatih berpikir kritis. Nah, di situ sudah dikatakan mereka sudah terlibat dalam proses pembelajaran coding atau kecerdasan artifisial. Begitu Bapak Kecek. Ya. Jadi kalau orang tuanya punya HP masing-masing siswa ya tambah bagus. Tetapi bisa tidak orang tua kontrol dengan penggunaan itu kan? Nah, tapi kalau si guru sudah mampu menerapkan coding di kelas dengan sudah dituangkan di LPP atau belajar dengan berharap atau tujuan tadi punya kreativitas, berpikir kritis, pemecahan masalah, maka tujuan yang diharapkan pemerintah di situ Bapak. Tidak semestinya pegang masing-masing HP. Nah, yang dimaksud dengan HP, penggunaan HP ketika guru bisa mengontrol. Kalau tidak kontrol ya otomatis penggunaannya di luar rel, dari pemerintah. Masih mungkin Bapak? Ya, tidak apa-apa. Ini diskusi luar biasa ini, luar biasa, menambah wawasan kita. Saya lihat Ibu Mariam Demoy ini catat pasti banyak hal yang perlu ditanyakan. Tidak apa-apa. Mungkin sedikit. Siap. Terkait dengan coding kita kasih SPP. Ya. Di dalamnya membuat itu tentang misalnya game. Ya. Adakah contoh SPP yang dibuat sekarang itu kita tidak sekedar kita lihat saja. Oke, siap. Supaya kita ketemu kita ini kita agak memahami. Iya. Contoh yang kita ini. Bisa. Kebetulan yang lalu saya sendiri mewakili Lukumi juga ada ini semua EPP ini kita buat waktu pelatihan. Misalnya ini EPP yang saya buat. Ya. Kita lihat di kita dilihat di tujuan dulu sebelum ke implementasinya di substansi. Ya, contoh seperti apa sih RPP yang berpikir profesional, RPP coding misalnya. Misalnya di sini Bapak Ibu, peserta mampu menyusun dan memahami representasi angka dalam bentuk simbol atau gambar. Bisa dimuat di RPP apa saja. Yang penting tujuannya ada gitu. Coba perhatikan. Melakukan penjumlahan bilangan bulat, contoh ini matematika ya. Pengenalan dan pola algoritma menggunakan berpikir komputasional dalam menyelesaikan soal matematika. Ini RPP yang saya buat yang lalu berpakai Canva. Ya, kita lihat LKPD dulu ya. Nah, contoh begini Bapak Ibu. Contoh ini tanpa HP. Manual seperti yang kita di sekolah ya, tanpa HP, manual saja. Padahal ini hal yang biasa Bapak Ibu. Hal yang biasa. Kita tampilkan misalnya gambar. Gambar ini kan menarik bagi siswa kan. Kalau kita menyampaikan 2 tambah 2 saja, ya kan? Mungkin siswa paham. Tapi ada tidak hal menarik di situ. Untuk siswa beroptimis, bersemangat. Nah, contoh ini misalnya gambar payung, buku, bunga, terus bola dan sebagainya. Sebelum ada nilai, kita coba suruh siswa misalnya, kita menjumlahkan benda-benda ini.
Bisa tidak siswa? Bisa, hal yang biasa. Dia jumlah, oh payung tambah buku tambah ini 5 Pak, dia bilang. Oke, 5. Nah, ketika kita menentukan nilai payung, ya kan, nilai buku dan nilai bunga dan sebagainya, kita tentukan. Misalnya nilai payung 50 misalnya, nilai buku sekian kita. Nah, di bawah misalnya di papa misalnya, ini sudah tentukan nilai 10, 20 dan sebagainya, atau malah nilai tinggi ya, nilainya ada tinggi kita tentukan. Maka kita tidak menggunakan nilai lagi. Siswa sudah paham kan? Kita payung tambah buku tambah bunga. Nah, siswa mulai berpikir komputasional sudah. Dan berpikir kritis kan? Kalau payung ini tadi Pak Guru bilang begini, ditambahkan agak sulit kalau menurut kita kan? Tes Tommy Bloom itu C4, C5, C6. Iya. Nah, mulai berpikir Pak. Disitulah letak daripada kode tadi. Ya, memahami pola pikir kritis, kreativitas seperti apa. Ini contoh kecil saja. Nah, belum lagi ada game Bapak. Itu kalau kita guru membuka aplikasi main game. Kalau internet itu kan gampang bikin game, tapi kalau sini kan kita tidak bisa memanfaatkan game. Tapi kalau sudah download game, buatkan di dalam PPT misalnya bisa, kita PPT bisa. Nah, siswa bisa menunjuk misalnya ada permainan, skema misalnya dena rumah sakit, rumah Anton, rumah makan dan sebagainya. Ketika misalnya dia di rumah Anton ini jalan mana yang singkat menuju rumah sakit misalnya Bapak. Nah, ada versi masing-masing satu, ada yang jalan panjang harus putar ke sini. Nah, tujuannya apa? Dia berpikir kritis. Nah, berpikir komputasional secara runtun. Begitu maksudnya secara coding ini Bapak. Tidak semestinya langsung internet, ya kan? Nah, oleh karena itu ada perbedaan tidak kalau kita jumlahkan buku dengan menentukan nilai dengan itu? Pasti berbeda, ya kan? Nah, di situ diharapkan siswa dapat berpikir kritis. Oh, iya Pak, kan langsung ditanya. Oh, buku tambah bunga berapa? Kalau kita sudah tentukan nilainya, itu Bapak. Nah, contoh ini. Ini saya buat waktu pelatihan saja. Dan selama ini kan kita dua teman ibu kelas 6 atau 5 kurang ini bisa kita kurang juga di situ bisa kita tambah. Ya. Misalnya payung tambah buku kurang bola misalnya bisa kita tambah. Nah, ini tergantung kreativitas guru sebenarnya kalau kita menyusun FPP Bapak Ibu. Nah, contoh ini materi coding angka dan tambahnya. Jadi hal yang sudah kita lakukan, tapi dengan ada muatan gambar, muatan game, anak-anak tambah semangat untuk belajar. Itu maksudnya. Oke? Kira-kira mungkin ada lain lagi yang ini contoh kecil saja, belum yang besar. Ya, contoh kecil. Kemarin hanya kita sampaikan, kita presentasi bagi guru kemarin dalam mengajar di depan teman-teman. Presentasi sudah, kita bikin PPT-nya, kita mengajar teman-teman yang ada. Jadi bertanggung jawab masing-masing. Jadi fasilitator memberikan aplaus karena salah satu materinya kita sudah lakukan. Hanya kita pengembangan saja yang lebih besar. Itu contoh kecil saja. Nah, mungkin ada hal lain lagi selain dari Bapak Kepala Sekolah. Saya lihat Bapak Kepala Sekolah ini sudah masuk berpikir kritis. Karena apa yang disampaikan oleh saya bukan narasumber yang asli ya, maksudnya saya sedikit menyampaikan hasil belajar saja. Tapi sudah berpikir kritis. Nah, seperti apa contohnya? Nah, dia kaitkan dengan sekolah yang tidak punya jaringan internet, dengan implementasi terhadap pembelajaran coding sudah itu berpikir kritis. Ya. Kira-kira selain dari Bapak Capture ada lagi teman? Ya, modulnya Bapak Ibu, modul belajar ini kalau kita baca, saya
sekali modul. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya kegiatan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah yang memberikan kesempatan ya, kepada saya untuk menyampaikan materi hasil pelatihan kami sebanyak 5 hari, dan tentu kepada teman-teman guru yang lain. Kalaupun ada hal-hal yang kurang nanti kita belajar sama-sama karena materinya sudah ada. Saya juga tidak semua 5 modul bahasa semua, tapi kalau teman-teman mau melihat atau mengambil modulnya atau materinya bisa. Dan harapan saya dengan adanya pembelajaran coding atau kecerdasan artifisial ini, kita dapat mengimplementasikan pembelajaran ini sehingga betul-betul sekolah kita di SDN Kumihi walaupun terpencil, ya nilai akademik, halal etikanya sudah ada semua, sudah terpenuhi. Saya yakin dengan kepemimpinan Bapak Tata Ewang SPD tidak diragukan, karena kita lihat kondisi lingkungan sekolah sudah memadai semua, baik di tingkat general, ya listrik sekarang sudah ada, fasilitasnya air sudah mengalir di mana-mana, di sudut-sudut sekolah, ya sudah tersedia. Ini saya rasa bukan kehebatan salah satu saja, tapi dengan Bapak Ibu sudah berkolaborasi bersama-sama, dan tentu saya juga sebagai rekan kerja tentu bangga atas apa yang sudah dilakukan selama ini. Dan harapan saya teman-teman yang nanti ikut pelatihan belajar mendalam, Bapak Kepala Sekolah juga selaku pimpinan ada bagiannya, Pak Daniel, Ibu Marta, sama akan menyampaikan materinya masing-masing. Tentu harapan kita dengan adanya pelatihan-pelatihan itu dapat memberikan sumbangsi yang luar biasa terhadap perkembangan anak, ya, hasil nilai akademik, ya, alat etika, sehingga Lukumi tetap jaya, Bapak Ibu. Saya rasa Lukumi akan bersinar terus di Kabupaten Sumba Timur, karena kita selalu di depan. Bukan komen saja yang bilang Yamaha selalu di depan, tetapi Lukumi, Lukumi pasti di depan, ya. Karena guru-guru tidak ada lagi yang membuat sekat-sekat, ya, kotak-kotak tidak ada dibanding sekolah-sekolah lain. Saya rasa ya keharmonisan yang dijaga itu adalah bagaimana komunikasi yang baik. Tentu diawali dengan pimpinan. Kalau pimpinan sudah mantap, ya hal-hal sepele itu akan bergabung. Saya yakin dan percaya. Ya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu sudah meluangkan waktu, ya, sudah minum kopi bersama. Ibu Mariana sudah menyuguhkan kopi, ya. Ibu Lydia, Ibu Neta, luar biasa, terima kasih banyak. Dan saya akhiri, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih.